Jangan sampai kita merasa wah aku ini ibadahku udah banyak, sholatku banyak, puasaku banyak, pasti diterima. Maka yang terjadi kita akan meremehkan. Tapi kita harus hidupkan, kita ini masih kurang sempurna, maka kita berusaha terus untuk bagaimana biar ibadah kita sempurna. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti itu, maka akan timbul dalam hati kita rasa sedih. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sadat, ya Syekhana, ya Syekhana, Khariqil Adab. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabi adabi sulukil murid ila anqal wal yakun al-murid ala dawami fi ghayatin min al-i'tiraf bi taksir anil qiyam bima yajibu alaihi min haqqi rabbih wa mata hazina ala taksirihi wa kasara qalbuhu min ajlihi fali'lam annallaha indahu idh yaqulu subhanahu ana indal munkasirati qulubuhum min ajlihi. Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman? Sehat ya? Sehat. Ini kita malam ini kok ya? Spesial ini. Midnight ya. Syahdu sekali. Ini kita di gunung mana ini? Ini camping ala-ala tuh. Camping ala-ala ala Yahud. Masya Allah, alhamdulillah ya, kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut lagi di dalam membaca tentang bagaimana sih cara kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pertemuan yang sebelumnya beliau Imam Haddad mengingatkan kita langkah pertama kalau kita kepingin masuk surga, jadi ahli surga, memperbaiki tobat kita. Nah, karena ada orang tuh tobatnya setengah-setengah, ya ngomongnya tobat ya kan, tapi maksiatnya jalan. Nggak boleh seperti itu. Maka beliau sudah mengatakan syarat sah tobat yang benar-benar itu apa sih? Sidqun nadamah, menyesal ala dunum, atas dosa yang dia kerjakan, ma'asihatil azm, disertai dengan apa ya, keinginan yang kuat untuk meninggalkan kejelekan tersebut seumur hidup. Jadi saya benar-benar menyesal atas dosa yang saya lakukan dan saya niat gak bakal mengulanginya lagi. Itu harus disertai dengan hal seperti itu. Maka kalau sudah bisa seperti itu, Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, maka bagi seorang yang kepingin masuk surga, kepingin jadi ahli surga, maka dia harus selalu merasa dalam dirinya nih, saya ini belum maksimal, saya ini masih kurang, saya ini masih nggak ada apa-apanya, ibadah saya nih masih belum tentu diterima sama Allah. Ya, selalu merasa kurang, selalu merasa belum sempurna di dalam menjalankan kewajiban kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kita merasa wah aku ini ibadahku udah banyak, sholatku banyak, puasaku banyak, pasti diterima. Maka yang terjadi kita akan meremehkan. Tapi kita harus hidupkan, kita ini masih kurang sempurna, maka kita berusaha terus untuk bagaimana biar ibadah kita sempurna. Tapi kalau kita sudah berusaha seperti itu, maka akan timbul dalam hati kita rasa sedih. Kira-kira nanti aku bakal selamat gak ya dari siksa, ya kan? Kira-kira ketika sakaratul maut nanti aku husnul khotimah apa enggak ya? Akan ada timbul rasa sedih, bimbang. Maka ketika sudah kita sukses membuat hati kita ini sedih, bimbang ya, dan berharap kepada Allah, maka baru kita perkuat keyakinan kita dengan firman Allah ya, dalam hadis qudshinya Allah mengatakan ana inda al munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang-orang yang hatinya itu jatuh ya, hatinya itu retak sebab aku. Jadi sedihnya sebab Allah, bukan sebab manusia. Maka Allah akan selalu mengawal orang-orang yang hatinya ini sedih, hatinya ini galau karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alal murid ayahtariza min asghari dzunub. Maka yang pertama juga termasuk paling penting apa? Berhati-hati di dalam dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar aja. Ya, dosa kecil ini harus kita perhatikan.
fadlan an akbariha, terlebih lagi dosa besar. Asyadda min ihtizarihim min tanawuli summi al-qatil, yang mana berhati-hatinya ini seperti ibarat kita berhati-hati dengan racun yang mematikan. Wa yakunu khawfuhu law irtakaba syai'an minha a'dhamma min khawfi law aklasim, yang mana rasa takut kita ketika melakukan dosa ini harus mengalahkan rasa takut kita ketika mati sebab minum racun. Tapi kan kalau hakikatnya mungkin kita lebih takut minum racun daripada melakukan dosa. Tapi seharusnya kita harus lebih takut ya melakukan dosa daripada minum racun. Kenapa sebabnya? Nanti dijawab sama beliau. Wadzalika li'anna al-ma'asi ta'malu fil qulub amal sum. Karena orang yang bermaksiat itu ibarat orang yang dia ini minum racun. Orang yang meracuni dirinya, meracuni hatinya. Ya, jadi orang yang maksiat itu seakan-akan meracuni hatinya. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismi, dan seorang mukmin ini memiliki kemuliaan yang besar pada hatinya. Hal yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang mukmin itu hatinya. Maka ketika hati seorang mukmin ini teracuni, maka tubuhnya teracuni. Kalau hatinya saja berprasangka buruk kepada Allah, maka dampaknya dirasakan oleh tubuh. Ini yang dinamakan ketika hati ini sudah teracun. Karena yang menggerakkan tubuh ini bukan pikiran, tapi diawali dengan hati. Hati kita bagaimana akan memberi respon kepada cara pikir kita. Cara pikir kita akan memberikan respon kepada tubuh kita. Maka hati kita harus diperbaiki dulu, jangan sampai terkena racun. Kalau terkena racun harus segera diobati. Bal, kata beliau, ra'sul malil murid hifdzu qalbihi wa amaratuhu. Yang paling utama bagi seorang ahli surga itu untuknya menjaga hatinya dan meramaikan hatinya ya, dengan hal-hal positif. Wal jismu gharadun lil afat wa amma qarib yutlafu bil maut. Kalau tubuh ya, ketika dia ada sesuatu hal, kena penyakit dan sebagainya, maka akan berhenti dengan kematian. Ya, tubuh itu ending terakhirnya sudah mati, selesai tubuh ini. Tetapi kata beliau, laisa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya annakida. Ending masa aktifnya tubuh itu cuma dengan kematian, maka selesai. Ya, hanya di dunia. Ya, masa waktunya tubuh itu cuma di dunia. Tetapi kata beliau, wa amal qalbu in talifa faqad talifatil akhir. Tapi kalau sudah hati yang rusak, itu rusaknya akan terus berlanjut sampai akhirat. Tubuh rusak, ya, putus tangannya, kena penyakit serangan jantung dan sebagainya. Ketika mati, penyakitnya hilang. Kan gitu? Apa ada orang setelah mati masih jantung? Tidak ada. Jantung penyakitnya hilang, kolesterol semua hilang. Tapi kalau hati yang rusak, kata Imam Haddad, maka kerusakannya ini akan terus berlanjut sampai akhirat. Karena apa? Fa innahu la yanju min sakhtillah. Karena kalau sudah hatinya rusak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, karena urusan hati ini urusannya panjang. Wa yufuzu bi ridwani wa sawabi illa man atallah biqalbin salim. Karena orang kalau sudah hatinya yang kotor, hatinya yang bermasalah, maka berhubungan dengan amalnya. Orang kalau sudah amalnya ini dia nggak benar, maka di akhir hayatnya nanti setelah kematian, ya, setelah kematian di akhirat akan ditagih sama Allah. Kamu selama hidup, kamu sholat, ya kan, kamu puasa, kamu zakat, tapi kamu puasa biar kamu dibilang ahli sholat. Kamu sedekah biar dipuji kalau kamu orang yang dermawan. Kamu puasa biar dikatakan kamu ahli ibadah. Tujuanmu, hatimu bukan kepada Allah tapi kepada manusia. Maka tandanya hati kita telah terkena racun yang dampaknya ini sampai hari kiamat nanti, sampai siksa, ya, sampai hari akhirat. Walayadu bila, maka dikatakan kenapa kita harus lebih takut minum racun daripada harus takut melakukan dosa daripada minum racun? Karena minum racun efeknya berhenti dengan kematian. Setelah mati racun hilang. Tapi kalau hati yang teracuni ini ditagih sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Maka ya kita sebagai seorang mukmin harus memperbaiki terus, ya. Mukmin dituntut untuk menjadi baik dan semakin baik dengan cara perubahan. Tidak ada orang yang sempurna, mulia, ya,
hebat, seumur hidup gak melakukan dosa, nggak ada. Pasti kita ini melakukan dosa. Cuma yang terpenting bagaimana cara kita untuknya move on dari kesalahan-kesalahan kita. Dulu saya seperti ini, sekarang saya harus seperti ini. Oh kok ternyata tergelincir lagi, bangun lagi. Saya harus bisa berubah, saya harus bisa tinggalkan, saya harus bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kunci kita kalau mau sukses, mau jadi ahli surga apa? Gak berhenti dalam berubah, terus berusaha untuk berubah menjadi baik, lebih baik, dan semakin lebih baik. Itu kuncinya. Jangan sampai kita kalah ya, jangan sampai kita kalah dengan rayuan setan. Setan selalu merayu kita, buat apa kamu datang majelis taklim, kan kamu kotor, banyak dosa, nanti tobat dulu baru datang. Kan setan seperti itu. Akhirnya banyak orang mau hadir majelis taklim gengsi, wah kan masih banyak dosa, belum tobat dan sebagainya. Padahal itu cara setan biar kita nggak maju, biar kita nggak berubah, biar kita nggak berkembang. Nah, maka kita lawan pikiran-pikiran seperti itu, bahwasanya Allah ini memberikan kesempatan kita, memberikan kita nafas sampai sekarang ini, tandanya Allah memberi kita kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berguna, dan bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Semoga kita semua jadi orang-orang yang sukses ya. Amin. Sukses Amin. dunia ya. Kita sukses menggapai dunia, Amin. dan kita sukses menggapai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena orang kalau nyari akhirat, dunianya katut. Pasti. Tapi kalau orang nyari dunia, akhiratnya belum tentu katut, belum tentu kena. Nah, maka ya cari dunia boleh, cuma harus ada dasar tujuan kita untuk akhirat. Saya kerja nyari nafkah untuk urusan akhirat apa? Biar ibadah saya tenang. Karena orang kalau kebutuhannya kesehari-hari tercukupi, sholatnya dia tenang, ya kan? Puasanya dia tenang, urusan keluarganya tenang. Jadi diniatkan untuk apa? Untuk urusan akhiratnya, ya kan? Tapi jangan sampai kita gila dalam urusan kerja. Saya kerja ini sampai tengah malam biar urusan ibadah saya tenang. Kenyataannya sholatnya dia nggak fokus, sudah cukup, uangnya sudah banyak, tetap sholatnya nggak beres, ibadahnya nggak beres, hubungan sama keluarga nggak beres. Maka ya itu berarti alasan belaka dia untuk membenarkan apa yang dia lakukan, padahal dia nggak seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga kita sukses semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Mungkin ada yang mau tanya atau sharing-sharing, ya silakan. Gimana yang nanti? Jadi kalau terkait apa secara syariat itu kan sholat itu kan penentu ya Bib, maksudnya Iya. dasar gitu. Dasar. Berarti kalau masalah hati ini, berarti hati ini juga ada salah satu poin penting dalam untuk kebaikan kita nantinya. Karena kan Habib bilang tadi sampai meninggal pun di akhirat kalau hatinya kotor itu masih terus terkenal. Iya. Karena dunia ini kan tempat mazra'ah. Dunia ini ibarat kita nih nanem. Ya. Perkara yang ditanam pasti akan diunduh. Ya, dipanen. Maka tempatnya panen itu setelah mati. Lah kalau kita di dunia ini ya menanam dengan perkara yang baik, maka hasilnya pasti baik. Kan seperti itu. Lah cara kita menanam, agar menanam dengan tanam yang baik harus menggunakan bibitnya harus baik, tanahnya baik, siramannya harus baik, waktunya harus baik, kan seperti itu. Nah, termasuk faktor pendukung agar semuanya baik itu hati. Karena amal sebaik apapun yang kita kerjakan, tapi kalau niatnya kita salah, maka hasilnya salah. Hasilnya salah. Kita sholat, tapi niat kita riak, pamer, maka sholat kita nggak akan ada nilainya. Percuma. Maka hati kita harus kita benahi. Saya sholat memang tujuan saya untuk ibadah kepada Allah, bukan saya karena biar orang ini muji. Kan ada terkadang orang ini kalau sholatnya sendiri cepat, tapi kalau ada orang banyak, Bismillahirrahmanirrahim, 10 menit diam. Alhamdulillah. Ada mungkin seperti itu. Diam tidur aja. Iya. Jadi ketika ada orang lain, dia khusyuknya luar biasa. Seakan-akan orang yang paling ahli ibadah satu masjid. Tapi kalau nggak ada orang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Assalamualaikum, cepat kayak kereta. Nah itu berarti menunjukkan bahwasanya sholatnya dia masih bermasalah. Iya.
Harusnya ya mau ada orang nggak ada orang, sholat dia tetap sama. Tetap sholatnya dia tetap berusaha khusyuk, berusaha ya umumnya sholat lah. Nah, seperti itu. Iya, harus seperti itu. Kalau hati, indikator hati itu bisa juga membentuk iman seseorang gitu ya, Bu? Iya, karena letak keimanan di hati. Letak keimanan seseorang di hati. Apa sih keimanan? Keimanan ketika kita meyakini dengan lisan, ya kan? Kemudian dimantapkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Saya yakin Allah itu esa dalam hati saya. Saya buktikan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya amalkan dengan sholat. Itulah yang namanya keimanan. Jadi keimanan nggak cukup cuma mengatakan saya iman kepada Allah, tapi nggak sholat. Saya iman kepada Allah, ya kan? Tapi nggak zakat. Saya iman kepada Allah, nggak puasa Ramadan. Gimana letak keimananmu? Karena iman ini harus ada pembuktian, ya kan? Iman ini adalah bentuk cinta. Saya cinta kepada Allah, maka saya buktikan dengan saya menyembah kepada Allah. Saya cinta kepada Rasulullah, saya buktikan dengan saya mengikuti sunnah Rasulullah dan bersolawat kepada Rasulullah. Itulah cinta, keimanan kita. Jadi iman nggak cukup. Maka bedanya kita sama orang-orang munafik apa? Munafik kan dia mengakui saya iman kepada Allah, saya iman kepada Rasul, tapi mereka imannya hanya di lisan. Hati mereka nggak meyakini dan amal mereka nggak menunjukkan mereka iman. Nah, maka disitulah nilai iman dan keimanan ini poin paling penting dalam kehidupan kita, karena yang menyelamatkan kita nanti di akhirat apa? Keimanan kita. Iya, keimanan kita sangat penting. Masya Allah. Ini teman-teman nih, ini ada newcomers nih. Ini jadi kalau teman-teman pejuang hidayah mau tahu di balik pembuatan video nih, ini mereka berdua. Nah, ini mereka supporting system kita sebetulnya. Di belakang layar ya. Kita sini Mungkin belakang layar ada aja. Mas Rifa sama Mas Dedi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin di luar tema juga nggak Bisa di masalah luar sih. tema. Oke. Ada orang bijak ini bilang logika membuat orang berpikir, emosi membuat orang bergerak, dan emosi katanya letaknya di hati. Berarti kan emosi itu menggerakkan pikiran untuk berpikir yang sesuai apa yang dirasakan. Berarti tadi terkait dengan niat, berarti pada saat niatnya baik, emosinya juga positif, pikirannya juga berarti berbuah yang positif juga. Dan berbuah amal yang positif juga. Karena kita lihat apa sih penyebab orang itu tawuran, penyebab ada orang memukul orang lain. Sebabnya yang pertama, hati mereka terganggu, mereka jengkel, mereka dendam. Maka sebab hati ini dendam, akhirnya hati ini memberi perintah kepada otak. Akhirnya otak menjadi panas dengan emosi yang ada. Ya, ibarat hati ini mendidih, uapnya naik ke otak. Otak kemudian memberikan respon perintah kepada tubuh untuk melakukan kejelekan. Tapi itu akhirnya terjadi emosi. Maka Rasulullah mengajarkan, kalau kalian marah itu ibarat orang yang menggenggam batu bara. Orang kalau menggenggam batu bara yang panas dan tidak bisa melepaskan, kira-kira bagaimana? Meronta. Apa yang di sampingnya disikat. Kan seperti itu. Kata Rasulullah, obatnya dengan membaca ta'awud. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian termasuk anjurannya ya berwudu. Ya karena apa? Air ini memadamkan api. Karena orang yang marah ibarat dia sedang dikuasai dengan api amarah. Maka dipadamkan dengan air wudu. Jadi penting ya, penting kita tahu bahwasanya memang kesempurnaan manusia ini ketika dia bisa menguasai hatinya. Kesempurnaan manusia, dia bisa menguasai hatinya. Kalau dia bisa menguasai hatinya, maka tandanya segala yang dia lakukan pasti akan terkontrol. Karena ada orang yang tipenya emosional, ya, dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi, marah, Sumbu pendek katanya. sumbu pendek. Ada orang yang tipenya slow, santai, ya kan, nggak gampang emosian. Masing-masing ada orang. Lah kita yang tahu kapasitas kita gimana.
kalau kita menyadari kita orang yang mudah emosi, kita harus tahu obatnya apa sih, kita harus nyari. Jangan terus kita mengikuti emosi kita. Iya. Nah, jadi kita harus obati. Oh, saya kalau emosian, ini kalau gini saya emosi nih. Oh, kalau saya lagi emosi, saya bisa reda kalau saya nggak kumpul sama orang. Ya udah, kita menjauhi dulu. Iya, iya. Saya bisa reda kalau saya tidur. Ya udah, saya buat istirahat. Kita yang harus tahu posisi kita gimana. Jadi jangan sampai mengikuti apa yang nafsu ini ajak. Nah, nafsu ini pancing untuk diri Harus kita. ada ini ya, Beb, apa? Body alarm. Harus ada Body alarm. body alarm. Itu Rasanya bagus loh Kang Adil loh. luar biasa Ini kan. semakin dini hari ini teman-teman kita dini hari ini. Dini hari ini. Luar biasa ini. Ini namanya tafakur. Oh, Nah, tafakur itu melihat keindahan ciptaan Allah. Kalau kita bayangkan begitu indahnya, kita ini kecil sekali dibandingkan ciptaan Allah, ya kan? Tanah yang luas, gunung yang tinggi, kita ini apa? Nggak ada apa-apanya, ya kan? Tapi Allah beri kita kesempatan untuknya menjadi manusia yang memiliki akal yang sempurna, tubuh yang sehat, agar bisa beramal dengan amal yang baik. Amin, amin. Ya, buat apa kita di dunia 60 tahun kalau kita amal kita nggak ada manfaatnya, buat apa? Kita meyakini, sekarang pertanyaan awal, kita meyakini nggak ada kehidupan setelah kematian? Ada. Kehidupan kubur, barzahiyah nanti, kemudian ada sirat, ada lagi padang mahsyar, ada. Kalau kita meyakini kehidupan setelah kematian, maka tujuan kita hidup di dunia untuk apa? Allah mengatakan dunia ini adalah tempat persiapan kita untuk menuju kehidupan berikutnya. Jadi dunia itu bukan, kematian itu bukan akhir, tapi awal. Kematian itu adalah perjalanan awal daripada kehidupan manusia. Kematian itu. Maka kehidupan setelah kematian ini tergantung bagaimana kita di dunia. Di dunia kita sukses dalam urusan duniawi, tanpa urusan akhirat, maka urusan setelah kematian kita nggak bakal sukses. Tapi kalau di dunia kita urusan akhirat sukses, ya urusan duniawi juga sukses, insya Allah akhirat sukses. Intinya urusan akhirat kita ini gimana di dunia? Kembali lagi ke situ, karena kita punya kewajiban. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan awal kita diciptakan sama Allah. Jadi itu. Jadi kalau di dunia ini kita hanya singgah ya gitu. Singgah. Kita hanya singgah. Rasulullah mengibaratkan ibarat seperti gharib, orang yang melakukan perjalanan jauh. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh, mampir misalnya di rest area. Kita kalau di rest area mau tidur seminggu. Hah? Saya mau di seminggu Beb, di rest area Beb, soalnya enak. Ya, kita di rest area sesuai hajat, kebutuhan apa, kencing, beli makan, beli minum, ya kan? Misalnya mandi, sholat, sudah selesai, kita lanjut perjalanan. Itulah ibarat kita di dunia, bukan untuk selamanya. Tapi terkadang seperti saya sering ibaratkan, kita nih tertipu. Di rest area ada apa namanya, dermolen, ada kemudian apa namanya, arum jeramnya misalnya ya, kalau rest areanya ada arumnya. Keren jualan. Keren. Terus ada apa namanya yang gini itu, Roller coaster. roller coaster. Kita lihat enak pinginnya di situ terus gak mau pulang. Nah itu Ada kita kan tertipu. di itu Brebes. Brebes ya. Ya, kan anak kecil kan ketika di situ kan dia saking asiknya tuh mereka nggak mau keluar. Ada kolam renangnya apalagi, wah nggak mau mentas, ya asik dengan main airnya. Lah kita terkadang seperti itu, ibarat orang yang lupa, ketipu dengan gemerlapnya dunia. Padahal ya memang dunia ini hanya sementara. Buktinya Allah tunjukkan semuanya apa? Mana sih keluarga kita yang nggak meninggalkan dunia? Kita punya orang tua, mungkin sekarang masih ada, kayak kakek kita lah, masih ada nggak? Ada. Kemana beliau? Jangan dikubur di tanah. Ya, sudah selesai. Nah, ada orang yang setelah mati, kenapa kok si A ini setelah mati? Ya, dia selama hidup hebat, namanya di mana-mana. Tapi setelah kematian nggak tercium kebaikannya, kehebatannya. Ada orang biasa-biasa saja, tapi orang ini orang soleh, berbuat baik.
setelah kematiannya namanya semakin viral. Apa penyebabnya? Viral ini kan nggak bisa dibuat. Kita membuat viral orang setelah mati, itu keuntungannya apa sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Mereka yang memviralkan orang yang sudah mati sebab ada rasa cinta dalam hati mereka. Kekaguman terhadap orang tersebut membuat akhirnya orang yang setelah mati ini viral, terkenal. Tapi orang yang dia ini kaya raya, ya kan, dan sebagainya, tapi hanya di dunia saja. Setelah kematian namanya redup, nggak dikenal di mana, nggak diketahui. Itu perbedaan antara seseorang yang dia membangun hubungan sama Allah sama nggak bangun hubungan sama Allah. Yang buat viral bukan orang mati itu, bukan kita, tapi Allah. Allah membuat untuk kita nih rindu, kita cinta. Kayak tadi kita barusan kan pergi ke acara 1 tahunnya Kiai Misbah. Siapa yang membuat orang-orang itu datang? Kalau bukan karena hati mereka cinta. Yang mana kita lihat luar biasa yang hadir. Ya kan? Wah, Masya Allah, penuh dengan bentuk cinta mereka. Mereka tahu ini 1 tahunnya, mereka berusaha hadir karena cinta mereka. Cobalah kita lihat yang lain lah selain beliau, yang orang yang kaya raya seperti apa, ngadakan acara lah setelah kematiannya, mengenang. Kira-kira yang datang siapa? Paling ya anaknya, istrinya, keluarga saja, kerabat dan sebagainya. Ntar aku sibuk lah. Karena ya kebutuhannya ketika di dunia saja, mereka nggak merasa ada alaqah setelah kematian. Ini orang yang seperti apa, nggak ada. Dan Allah nggak tancapkan cinta dalam hati mereka. Barakallah bik, jazakallah khair. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah, semoga ilmunya manfaat bik. Amin. Amin. Jadi teman-teman semoga juga semakin bisa belajar dari apa yang Habib Ali jelaskan tadi. Nanti ke depan mungkin kita akan nggak tahu nih apa nih teman-teman, apalagi ini ide-idenya mereka luar biasa. Ini sangar loh ini, kalau orang Jawa bilang tuh sangar, akoh. Jam 2 pagi. Jam 2. Mungkin kita bisa ya yang berikutnya sambil flying fox. Waduh, Flying Fox Bib. Waduh, yang pernah hadir kan? Iya, deg-degan. Kita di sawah gitu ya. Perjalanan di dalam kereta. Ente belum nanya. Itu malaikat sudah nanya dulu. Marobuka. Oh, Akbar, jangan tuh Bib. Barakallah, jazakallah Bib. Terima kasih Bib. Semoga Habib juga selalu dikasih kesehatan, Amin, dikasih ya Rabb. kemudahan, ilmunya manfaat. Amin. Dan teman-teman juga selalu Allah jaga, Allah mudahin langkah-langkahnya dan selalu semangat dan selalu ridho untuk dakwah pejuang hidayah. Amin ya Rabb. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa saya nggak bosan-bosan sih bilang untuk di subscribe, di like dan di share, bagiin ke teman-teman yang lain. Semoga dari satu video bisa ada kebaikan buat teman-teman yang lain. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli